Ya, baik sahabatku, di mana saja Anda berada. Hari ini kita live jam setengah 12 ya, sampai jam setengah 1 lah ya. Duhur kita sedikit lewat ya. Mohon maaf semalam tidak bisa live jam 8 ya, karena semalam ada kendala ya, ada sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan. Baik ya, kita mulai hari ini Al-Baqarah ayat yang ke-81 ya, kemarin 80. Baik, sama-sama kita simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar. Hum fiha khalidun. Ya, kita bahas dulu ya ayat yang ke-81. Insyaallah waktunya masih ada, kita lanjutkan kembali di ayat yang ke-82. Baik, bala ba ya, makhrajnya ada di asyafatain ya, dua bibir. Jadi bibir kita terkatup ya, karena makhraj ba itu ada di asyafatain. Kemudian menurut sifat itu ada di asyidah. Ya, yang pertama di asyidah karena apa? Karena tertahannya suara kita ketika dia harokatnya sukun. Itu ya, tertahan dia. Kemudian sifat yang lainnya yaitu qalqalah ya, sifat yang tidak berlawanan qalqalah. Ketika dia sukun akan memantulkan suara ab gitu ya. Ya, selamat bergabung ya sahabatku semuanya. Semoga hari ini kita ada waktu ya, ada waktu untuk belajar ya. Kemudian lam ya, bala mad tabi'i ya. Secara hukum tajwid ini bacaannya mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Kemudian secara makhraj ya, makhraj ini ada di al-jauf ya, al-jauf. Bala ya. Kemudian secara sifat ada di tawasud lam. Ada di tawasud ya. Karena lam ini mempunyai karakter ketika keluar suaranya tertahan, tidak sempurna suaranya, dan mengalir pun dia tidak sempurna ya, antara asyidah dan ar-rakhawah bainiyah. Ini namanya sifat huruf lam. Kemudian sifat yang lainnya al-idlaq ya, huruf-huruf mudah ketika diucapkan lam ini ya, mempunyai karakter atau sifat la mudah ketika diucapkan. Kemudian sifat yang tidak berlawanan, lam ini mempunyai sifat inkhirab. Apa itu inkhirab?
Inhirab adalah condong ya, condong ketika lam ini sukun ya. Contoh saya sukunkan di sini balma. Jadi kalau di tempat, kalau lidah kita nggak dicondongkan kiri dan kanan, khawatir akan mantul karena lam ini bukan sifat kolkola ya. Balman tuh mantul ya ketika tidak dicondongkan. Harus dicondongkan kiri atau kanan. Balma gitu. Contoh ya, ini contoh aja karena lamnya ini hidup ya. Bala ya. Kemudian makasaba ya. Makasaba. Lihat di sini nun sukun. Ada nun sukun menghadapi huruf kaf ya. Nun sukun menghadapi huruf kaf ini namanya ikhfa hakiki ya. Bacanya disamarkan kemudian ditahan 2 harokat. Ya. Kemudian secara makhraj nun ini ada di al-lisan. Alisannya di mana nun ya? Yaitu ujung lidah menyentuh langit-langit atas depan ya, mendekati pangkal gigi seri ya. Nun. Kemudian secara sifat ada di yang pertama di tawasud ya. Dia tertahan, suaranya tidak sempurna dan mengalir pun dia tidak sempurna ya. Di tengah-tengah baini ya baini ya. Tawasud. Kemudian yang kedua sifat al-idlaq. Idlaq itu yaitu huruf-huruf ketika diucapkan mudah ya. Nah ini termasuk huruf mudah ya. Menurut ilmu tajwid ya, nun ini sifat yang ketika diucapkan sangat mudah. Nah, kemudian sifat yang tidak berlawanan, nun ini ketika bertasdid ya, bacaannya menjadi gunnah, ditahan ya, tahan 2-3 harokat. Kemudian makasaba, kaf ya, kaf secara makhraj ada di al-lisan ya. Al-lisan di setelah pangkal lidah ya, setelah huruf qaf ya. Di situ ada huruf kaf. Kaf ya, kaf ini kaidahnya yaitu menyentuh ya, ujung lidahnya menyentuh apa yang ada di depannya, yaitu langit-langit yang berdaging ya. Gitu ya. Kemudian secara sifat ini alhamsu itu mengalir. Apa yang mengalir? Napasnya ketika kafnya sukun ya. Ketika kaf sukun ini akan mengalir karena dia mempunyai karakter alhams. Gitu. Tidak boleh ditahan, tidak boleh Nah, kalau nanti bacanya seperti itu berarti salah ya. Karena apa? Karena karakternya nggak ada dia. Karakter huruf kafnya nggak ada atau sifat huruf kafnya nggak dapat ya. Ketika dia dipentokkan gitu, harus dikeluarkan napasnya. Nah, baru dia dapat hamas ya, alhamasnya. Lanjut ya. Kasaba sin. Huruf sin secara makhraj ada di al-lisan, ujung lidah menyentuh gigi seri bawah ya. Kasa ya. Kemudian menurut sifat ini ada di al-hams ya, dia akan mengalir ketika sukun. Contoh disukunkan kas ya, mengalir udaranya, mengalir napasnya karena dia karakternya sifat hams atau mempunyai sifat hams, mengalir. Kasaba ya, ba tadi sudah, ba asyafatain ya, makhrajnya asyafatain. Kemudian di sifatnya di asyida, tertahannya suara, kolkolah, mantul gitu ya. Kemudian sudah ya. Banyak ya kalau disampaikan ada al-jahr itu tertahannya napas,
tertahan napasnya, itu al-jahar ya. Tapi saya ambil yang sudah pasti-pasti saja ya. Tidak perlu satu huruf disampaikan 5 karakter ya, tidak perlu. Yang jelas-jelas saja yang sudah ada di sifat-sifat tertentu itu ya, kayak ba di asyidah gitu ya. Kemudian di qalqalah ketika sukun mantul. Kemudian sin sudah ya, sin yaitu mempunyai makhraj di al-lisan, ujung lidah menyentuh gigi seri bawah. Kemudian secara sifat al-hams. Kemudian sai ya, penekanan di huruf ya, jangan lupa karena ya ini bertasdid ya. Sayyi'ata ya gitu ya. Sayyi'a hamzah atau hamzah ini makhrajnya ada di bawah tenggorokan. Awas. Ada di bawah tenggorokan ya. Tidak boleh harus sayyi'a. Awas, sayyi'a atau di tengah-tengah antara tengah dan bawah. Ini tanggung gitu ya, nggak boleh harus di bawah. Ya sayyi'a, awas jangan sayyi'a ya, hati-hati sahabatku semua ya. Ibu Ranida Khair ya, terima kasih sudah bergabung. Mohon maaf ya, semalam saya live harusnya live tapi ada sesuatu urusan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan. Kemudian secara sifat ini ada di asyidah ya, ketika dia sukun. I ya tertahan suaranya. Asyidah. Kemudian sayyatau ya, di sini ada tanwin ya. Tanwin bertemu huruf dengan huruf waw ya. Tanwin bertemu dengan huruf waw. Ketika ada tanwin bertemu dengan huruf waw, ini bacanya idgham bigunah. Ya, idgham bigunah. Karena di sini sempurna ya, sudah dilengkapi dengan tasdid ya, maka idgham bigunah kamil ya, sempurna idgham bigunah kamil. Ditahan 2 harokat ya, dilebur ya. Idgham itu melebur gitu. Idgham bi itu dengan gunah itu dengung. Jadi idgham bigunah itu melebur dengan dengung gitu. Nah, aslinya ya, atau terjemahannya. Wa sudah di asyidah ya, asyidah untuk sifatnya. Kemudian makhrajnya ada di tenggorokan bawah. Wa panjang 2 harokat ya, 2 harokat karena dia mempunyai hukum mad tabi'i atau mad asli ya, atau mad asli. Kemudian secara makhraj ada di al-jaub ya, dia proses keluar huruf mad ini ya melalui rongga dari tenggorokan sampai mulut. Awas jangan mampir ke hidung ya. Wa awas ta ya. Di situ ta dan ta makhrajnya sama sahabat ya. Makhraj sama, ta dal. Ta dal. Apa yang membedakan? Membedakan yaitu ta ini huruf tebal ya. Huruf isti'la. Kenapa bisa tebal? Karena lidahnya terangkat gitu. Kalau ta itu tidak terangkat ya. Kalau ta terangkat. Makanya wa ta ya. Jangan wa ahatot. Kalau wa ahatot berarti ta semua. Harus salah satu diangkat. Kopnya harus diangkat lidahnya. Wa ahatot baru ta ya. Ta di sini sukun ya. Yang lebih fokus saya sampaikan sukun ta ini makhrajnya ada di al-lisan. Ya, ada di al-lisan yaitu ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas ya. Sama dengan ta, dal. Tuh, sama. Membedakan makhraj yaitu karakter ya. Kemudian secara sifat, hati-hati ya, ta ini mempunyai sifat al-hamsu. Ya, al-hamsu itu al-hams mengalis, hamas. Tot. Nah, gitu ya. Kalau kita bisa menjamin tak ini keluar tanpa ada desisan, silahkan. Ya. Ya, seharusnya wa ahatot gitu ya, keluar napasnya. Tetapi untuk membuktikan ya, saya keluarkan napas dengan suara ada sedikit mendesis ya. Wa ahatot gitu ya. Sifatnya al-hams. Kemudian bihi
bihi ba asyafatain secara makhraj. Kemudian secara sifat ketika ba ini sukun akan menjadi asyidah tertahannya suara. Kemudian ketika sukun ba ini akan menjadi sifat qalqalah, ya tergantung qalqalahnya di mana, di tengah atau di akhir ya. Kalau di tengah kalimat berarti qalqalah sughra, kalau di akhir kalimat berarti qalqalah kubra, kecil dan besar. Bihi ha ya, ha ini ada ha silah, ha dhamir ya. Ketika ada ha silah menghadapi huruf selain alif ya. Ha silah panjang menghadapi selain alif atau hamzah ya. Berarti silahnya ini silah qasira ya. Qasira panjangnya hanya 2 harokat. Ya beda dengan menghadapi alif atau hamzah ya. Silahnya silah tawilah. Tawilah itu panjang, tawil itu panjang ya. Panjang atau jauh. Bihi ya, makhrajnya ada di tenggorokan bawah ya, ha. Tenggorokan bawah, kemudian secara sifat ya, sifatnya ada di al-hams mengalir ya, mengalirnya napas. Kemudian lanjut khati ya was, khati huruf kha ya, kha dulu ya. Kha makhraj kha ini ada tenggorokan atas ya, harus tebal, harus ditebalkan. Kha awas, sama dengan gha ini sama ya, karena huruf tenggorokan atas hanya dua ya. Ya ini itu huruf khalaq gitu ya. Huruf idhar ada, idhar itu ada 6 itu dibagi 3 gitu. Ada tenggorokan bawah, tengah dan atas ya. Ini tenggorokan atas ya, kha. Kemudian secara sifat yang pertama dia mempunyai sifat al-hams ya, ketika dia sukun. Gitu ya, mengalir dia, gitu. Kemudian sifat yang kedua dia mempunyai sifat isti'la ya, terangkat lidahnya, gitu ya, terangkat. Kemudian khafi, awas, di sini huruf tha, bukan huruf ta. Jangan baca, jangan khati ya. Kalau khati berarti pakai huruf ta ya. Tebalkan ya, tebalkan. Khati walaupun dia kasroh ya. Khati'atuhu ya. Di sini ada huruf mad tabi'i ya. Ta menghadapi ya sukun. Ketika ada ta menghadapi ya sukun ya, kemudian mad tabi'inya menghadapi huruf hamzah. Kemudian setelah itu, setelah mad tabi menghadapi huruf hamzah, kita lihat lagi ya, kalimatnya tersambung atau terpisah ya. Kalau tersambung berarti mad wajib muttasil ya, antara mad tabi dan hamzahnya tersambung ya. Jadi ini mad wajib muttasil ya, panjangnya 4-5 harokat. Khafi'atuhu hamzah ya, hamzah di bawah tenggorokan, makhrajnya jangan nyasar kemana-mana ya. Ayo kita bantu ya, tap layarnya, tap layar biar eksis insyaallah ya. Ini saya agak tenang nih, warungnya saya tutup dulu. Warung saya tutup biar nggak ada yang ganggu. Pokoknya 1 jam saya tutup ya warung, biar fokus tahsin ya. Mudah-mudahan yang benar-benar membutuhkan akan menjadi manfaat ya. Yang sudah bagus bacaan Al-Qur'annya silahkan menyimak, nggak apa-apa ya, karena pahalanya dapat. Hamzah di bawah tenggorokan, kemudian sifatnya ada di asyidah. Asyidah ketika dia sukun. Ba atau iya atau a gitu ya, tersukun, tertahan ya, tertahan suaranya ketika diucapkan, ketika sukun ya. Khati'atuhu ya, di sini aha silah panjang ya. Kita mudahnya ada domah terbalik gitu aja ya, ada domah yang dibalik. Kalau ada domah yang dibalik berarti harus baca panjang. Kebetulan di sini ada haknya hak dhamir atau aha silah, maka silah madnya mad silah
qasiroh ya, masilah qasiroh karena menghadapi huruf fa selain alif atau hamzah ya. Panjangnya 2 harokat, 1 alif atau 2 ketukan. Khati'atuhu faulaika asya. Faulaika ashabun nar ya. Faula fa ya, asyafatain makhrajnya awas. Kaidahnya di mana fa ya? Ujung gigi seri atas ya, ujung gigi seri atas menyentuh perut bibir bagian bawah. Fa f ya, bukan p tapi f bacanya. Masalahnya nanti ada kaitannya dengan sifat ya, sifatnya. Kalau bacanya terkatup pak gitu ya, pak, nanti sifatnya akan hilang ya, sifatnya akan hilang. Ya, secara mahar ada di asyafatain 2 bibir ya. Kaidahnya yaitu ujung gigi seri atas menyentuh perut bibir bagian bawah. Kemudian secara sifat ya, sifatnya ada di al-hams. Ya, di sini ya al-hams. Kalau dikatupkan tadi bacanya berarti sifat hamsnya nggak dapat ya. Hamsnya nggak dapat ya. Berarti bacanya menjadi salah ya, salah. Harus af hams. Napasnya atau udaranya keluar. Ya, karakternya hamas ya, tidak boleh tidak, harus hamas karena fa ini memang karakternya hamas ya, dikeluarkan udaranya atau anginnya atau nafasnya. Fa faula ya, di sini ada wawu tapi wawu ini bukan tanda mad ya, bukan tanda mad, ingat ya. Di sini ada hanya pelengkap ula ya. Yang panjangnya huruf lam ya, lam. Faula mat tabi'i ketemu huruf hamzah. Ya, di sini ada dalam satu kalimat tersambung ya, tersambung antara lam mat tabi'i dan hamzah tersambung ya. Faulaika maka mereka gitu kan. Laika faulaika mad wajib muttasil. Wajib muttasil panjangnya 4 sampai 5 harokat ya. Kemudian lanjut faulaika kap ya, kap ini mempunyai sifat hamas. Tetapi tidak boleh kita terlalu lebay. Iyyaka na'budu. Jadi salah pembacanya, jadi double ada hamzah ya. Masih banyak yang seperti itu ya. Iyyaka na ya. Kalau kana masih mending, tapi kalau kana itu udah jelas salah tuh ya, karena ada hamzah. Tidak boleh terlalu lebay ya. Biasa aja kalau ketika dia huruf hijaiyah yang hidup ya, biasa aja kecuali huruf-huruf tertentu ya. Ulaika gitu ya. Hamas ya. Kemudian makhrajnya ada di alisan ya. Setelah huruf kop dari ujung. Kalau kop itu di pangkal lidah, kalau kap itu sebelum pangkal lidah ya. Jadi ujung lidahnya terangkat menyentuh daging yang langit-langit yang berdagingnya ya, yang berdaging. Ulaika gitu ya. Al-hams. Sifatnya al-hams ketika dia sukun. Ik disukunkan, ik. Ya, hamas itu begitu. Keluar napasnya. Kemudian ya, awas ingat, ini bukan huruf sin. Tetapi ini huruf isti'la ya. Khufadh takhir ya, huruf isti'la ya. Sad ya. Secara makhraj ada di alisan ya. Alisannya di mana alisannya? Alisannya yaitu ujung lidah menyentuh gigi seri bawah ya, menyentuh gigi seri bawah. Awas. Gitu ya. Dia pergerakan udaranya tidak selancar sin ya. Kalau sin lancar ya. Tetapi kalau shad karena dia terangkat lidahnya, jadi pergerakan udaranya agak terhambat. Gitu ya. Tebal. Kemudian secara sifat al-hams ya, al-hams jangan lupa shad ini mempunyai sifat al-hams karena udaranya masih keluar ketika diucapkan. Bapak Davin, Bapak Inep ya.
Terima kasih sudah bergabung Ibu Cici, Ibu Lizawati, Ibu Nurlila, Ibu Rohmah ya, Ibu Ika, Ibu Fatimah. Terima kasih ya. Bantu ya apa namanya? Apa tap layar ya. Dibantu tap layar. Sambil nyimak, sambil begini tangannya, Masya Allah. Ini jempolnya akan menjadi saksi katanya nih. Di hari kiamat ya. Akan menjadi saksi kebaikan kita di hari kiamat insya Allah ya. Sudah belajar Al-Quran. 1 huruf mendapat 10 kebaikan. Kemudian ditambah jempolnya menjadi saksi. Masya Allah. Karena jempol nanti tangan kita di hari kiamat. Di dalam kubur lah. Dalam kubur nggak bakalan bisa berkata apa-apa ya. Tangan kita diam, kaki dua-duanya menjadi saksi, mulut terkunci rapat. Al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini mulut-mulutmu dikunci ya gitu ya. Tangan-tanganmu berkalam ya gitu, berkalam berbicara tangan-tangannya ya. Kemudian kedua kakimu menjadi saksi atas apa yang telah kamu perbuat dalam dunia tuh. Ya, kalau udah tidur terkubur ditutup dengan tanah merah, tangan kita udah nggak bisa gerak, nggak bisa nggak bisa bohong gitu. Mulut yang sering di dunia bohong justru dikunci ya, dikunci rapat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim tuh, dikunci di dalam kubur. Makanya ya perbanyak ya pahala kebaikan buat kehidupan umat manusia khususnya dan kehidupan alam semesta. Ha ya, ha ada di tenggorokan tengah ya, jangan asha, awas ingat, jangan pakai asha, tapi ya. Makhrajnya ada di tenggorokan tengah, kemudian sifatnya ada di al-hams ketika dia sukun ya, gitu mengalir. Saya sampaikan ya huruf ha khusus ini. Ya, huruf ha khusus saya sampaikan. Yang pertama dia punya sifat hamas, mengalirnya napas. Yang kedua dia mempunyai sifat arkhawah, mengalirnya suara. Ya, mengalir suaranya, bukan tertahan ya. Kemudian dia mempunyai sifat istifal terbuka. Istifal itu tidak terangkat lidahnya ya. Kalau isti'la terangkat, lawannya istifal ya. Biasa saja atau terdampar saja. Kemudian al-infitah ya, bukan al-ithbaq. Kalau ithbaq itu tertutup ya, tertutup to gitu ya, tertutup to ya, dod tertutup. Tapi kalau ha tidak, ya dia terbuka. Kemudian dia mempunyai sifat al-ismat. Ismat itu huruf dianggap huruf susah ya. Susah, kita sering ketukar ya antara ha dan ha, sering ketukar. Ya, ini huruf-huruf susah. Ha ini mempunyai 5 karakter ya, 5 sifat yang saya sebutkan tadi ya. Al-jahr, kemudian ar-rakhawa, al-istifal, al-infitah, al-ismat, mempunyai 5 karakter ya. Ha semua ya, semua huruf hijaiyah mempunyai 5 karakter kecuali huruf-huruf yang tertentu ya bisa mempunyai 7 karakter gitu ya. Al-hams, ashabun nar. Ashabu ba ya. Ba karakternya ada di asyidah, kemudian makhrajnya ada di asyafatain ya. Asyafatain 2 bibir. Ketika diucapkan ba ini ya, ketika ada sukun di atasnya, dia akan menjadi terkatup gitu. Tapi jangan lupa ya, sifatnya dia qalqalah, harus mantul ya. Gitu. Ashabun nar ya.
Di sini ada alif lam ya. Alif lamnya alif lam komariah ya. Maaf ya. Alif lamnya alif lam syamsiah ya. Syamsiah kenapa? Karena alif lamnya ada ya. Bentuk hurufnya ada alif lam, tetapi kenapa tidak terbaca gitu kan? Kenapa tidak terbaca? Ini untuk memudahkannya saja ya. Ketika ada alif lam tapi tidak terbaca, justru dia loncat ke huruf selanjutnya. Awas, ini berarti lamnya alif lam syamsiah. Syamsiah ya. Alif lam syamsi, matahari. Matahari ada barangnya dilihat susah gitu ya. Ada barangnya tapi tidak dibaca. Namanya syamsiah. Ashabun nar. Di sini ada mad tabi'i ya. Tetapi di sini ro-nya diwakofkan karena ada wakof jaiz ya. Wakof jaiz boleh berhenti, boleh lanjut. Ya, tapi disarankan berhenti. Ashabun nar ya, kalau diwasolkan ashabun nari ya. Ini mad tabi'i. Tetapi kalau diwakafkan karena sesuatu wakaf atau ayat, ini berubah menjadi mad arid lis sukun, panjangnya 2, 4 sampai 6 harokat. Ashabun nar. Ro-nya tebal, awas karena sukun ya. Karena disukunkan. Beda halnya ketika diwasol. Ini ro-nya akan tarqiq atau tipis. Ashabun narihum. Tuh, beda ya. Beda. Wasol dan waqaf itu akan mempunyai makhraj yang berbeda. Bagaimana kalau seumpamanya ini akan diraum? Boleh ya. Ashabun nar. Ashabun nari. Nari ya. Kalau diraum ini mad tabi'i ya. Karena ro-nya hidup. Hidupnya sebatas kuping kita mendengar dan sebelah kiri kanan ya. Ashabun nari gitu ya. Ri hidup ya, tetapi raum namanya. Tetapi kita biasakan mana yang lebih nyaman. Ashabun nar. Nah, ini mad ari lis sukun, tapi ro-nya disukunkan bukan dihidupkan ri ya. Kalau ri berarti tidak raum. Na-nya mad tabi'i ya. Ketika ada panjang masuk ke ro ya, ada disukun, na-nya ini al-jaub. Masuk al-jaub, ketika masuk ke ro, ini menjadi ashabun nar. Ro-nya tebal gitu. Hum ha secara makhraj ada di tenggorokan bawah ha. Hum ya. Hum fiha. Hum menghadapi huruf fa ya. Fa ya menghadapi huruf ha, mimnya mim sukun menghadapi huruf fa sehingga mimnya harus dibaca jelas. Hum gitu, baca jelas. Fi ya panjang 2 harokat karena apa? Karena ada ya sukun ya di depannya. Ketika ada huruf hijaiyah menghadapi huruf mad ya sukun, wawu sukun atau alif, maka dibaca mad asli atau mad tabi'i ya, panjangnya 2 harokat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Era Dahlia, terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fika ya. Fiha mad tabi'i, kemudian secara makhraj ya al-jaub. Al-jaub itu tenggorokan saja ya, tidak boleh masuk hidung ya. Fiha kha, hanya mad tabi'i, kemudian al-jaub sama dua-duanya nih, mad tabi'i panjangnya 2 harokat, 1 alif atau 2 ketukan ya, atau secara makhrajnya ada di al-jaub, dua-duanya sama ya. Kha, awas kha tebal ya, karena ada makhrajnya ada di tenggorokan atas ya, ada di tenggorokan atas. Kha panjang 2 harokat ya, mad tabi'i ya. Kemudian secara sifat ya ada di al-hams, ada al-isti'la gitu ya. Kha ini kha li ya. Lam ya, lam secara makhraj ada di al-lisan. Al-lisan yaitu ujung ya, lidah, atau boleh dikatakan tepi ujungnya.
Karena lidah itu tepinya ada di samping kiri kanan ya. Ujungnya, tepi lidahnya ya, tepi ujung lidahnya menyentuh langit-langit depan ya, mendekati pangkal gigi seri. La gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. All soft. Terima kasih sudah bergabung ya. Terima kasih ya. Ayo kita, insya Allah kita nanti azan lewat dikit ya. Salat zuhur kita lewat dikit. Kita lanjut ke ayat yang berikutnya ya. Khalidun lam ya. Kemudian secara sifatnya ada di tawasud ya. Tawasud itu antara asyidah tertahannya suara dan mengalirnya suara ar-rakhwa. Baini ya, tawasud. Kemudian sifat yang lainnya ada di al-idlaq yaitu huruf mudah lam itu la gitu, mudah ya. Kemudian sifat yang tidak berlawanannya yaitu inkhirab, condongkan lidah kita ke kiri atau ke kanan ketika lam ini sukun dibacanya ya. Khal gitu ya, condongkan untuk menghindari pantulan. Masya Allah ya, kenapa saya nggak usah dipikirin ya, ngaji belajar yang penting kita sama-sama belajar, disimak ya, simak. Di situ banyak ya, kalau kita nggak kuat napas, contoh fiha nggak kuat napas, diulang fiha khalidu, nggak kuat lagi, ulang lagi khalidun ya. Jadi tidak menjadi soal ya kalau kita ngaji atau takut salah karena napasnya pendek contoh ya. Tidak perlu takut Bapak Ibu sekalian ya, karena Allah tidak memberatkan kepada kita ya, hambanya untuk menuntut ilmu ya. Silahkan dibaca ketika napasnya pendek sampai ayat yang mana, sampai huruf yang mana, sampai kalimat yang mana, diulang lagi ya, terus diulang. Contoh di sini wa ahatat bihi, nggak kuat napasnya, diulang lagi wa ahatat bihi khafi, nggak kuat lagi, ulang lagi bihi khafi, terus begitu ya, diulang dan diulang ya. Terima kasih ya, pokoknya kita belajar jangan takut salah ya, jangan takut kita belajarnya salah ya. Allah Maha tahu kalau kita sudah belajar ya. Yang nggak bagus itu katanya Allah Maha tahu tapi kita nggak mau belajar, nggak mau bertanya. Ini yang salah ya. Harus semangat belajar ya. Toh nanti hasilnya setelah kita belajar masih tidak bisa dirubah. Nah, di situ baru wallahu alam bisawab. Allah Maha tahu ya. Jangan sekali-kali kita sudah tua belajar katanya. Allah Maha tahu kita lidahnya udah nggak kayak dulu anak muda. Kapan mau belajar ya? Contoh kita sholat ya. Sholat katanya nggak khusyuk, nggak benar-benar bacaannya diterima apa enggak. Sholat aja ya. Sambil belajar, sambil bertanya ya. Insya Allah kalau hasilnya masih nggak berubah juga ya, di situ Allah Maha tahu ya sahabatku semuanya ya. Khalidun ya, mad arid sukun ya. Mad arid sukun panjangnya 24 sampai 6 harokat ya. Baik ya, kita lanjut ayat yang ke-82. Sahabatku semuanya ya. Ayat yang ke-82 alhamdulillah ya masih bisa di cover ya karena pendek ya. Pendek, insya Allah nanti sampai 82 aja dulu ya, karena waktu duhur kita nanti akan melaksanakan sholat duhur gitu ya. Kita lanjut. Walladzina amanu wa amilus sholihat. Nah, contoh nggak kuat napas ibu ya, diulang ya, diulang. Kalimat selanjutnya kalimat ula ya, diulang ya. Wa amilus salihati ulaika ashabul jannah. Salah. Ketutupan tadi nggak kebaca nih. Nah, kalau seperti ini ulang ya.
ashabul jannah gitu. Diulang seperti itu. Kemudian hum fiha khalidun. Ya. Ayat 82. Mari kita sama-sama ya lebih jeli ya, kita simak lagi, kita bahas satu persatu. Ya, silakan ya. Barangkali masih belum jelas ya apa yang saya sampaikan, silakan kritik saya ya. Harus bagaimana untuk menjelaskan supaya lebih jelas ya. Apa harus pelan, apa harus seperti apa metodenya ya. Terima kasih kalau sudah ada masukan buat saya ya. Karena kita semuanya sama ya, sama-sama manusia, masih punya kelemahan ya. Jangan disangka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan ya Mamah Dwi, silakan ya. Silakan simak sama-sama. Ya, semua manusia itu tidak ada yang sempurna secara kehidupan ya, secara kehidupan. Makanya jangan merasa kita rendah diri ya. Kalau rendah diri tawadu kepada Allah silakan ya. Tapi kalau merendahkan ya, merendahkan diri kita jangan. Rendah diri boleh, tapi merendahkan jangan ya. Kita harus optimis ya. Optimis bahwa kita sama-sama mempunyai akal, pikiran, dan nafsu ya. Manusia diciptakan oleh Allah itu sempurna karena mempunyai akal, mempunyai pikiran, mempunyai nafsu. Bahkan kita mungkin lebih mulia daripada malaikat, karena malaikat tidak mempunyai nafsu ya. Ketika kita bisa akal dan pikiran kita mengalahkan hawa nafsu kita, justru kita akan lebih mulia daripada malaikat ya. Berat saudaraku ya, melawan hawa nafsu dengan akal kita yang sehat, dengan pikiran kita. Akal itu untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil ya. Pikiran itu untuk menyelesaikan suatu masalah yang ada di dalam diri kita. Kemudian ketika didorong oleh nafsu, didorong oleh hawa nafsu dan kalah akal dan pikiran kita, maka akan celaka kita ya, akan celaka baik di dunia maupun di akhirat. Ya, makanya sama-sama yuk. Selain kita belajar Al-Qur'an, silahkan ya, ada taklim dimanapun ada ya, kita ikut ya. Supaya apa? Supaya kita bisa mengalahkan hawa nafsu kita gitu. Sampai di mana tadi? 82 ya. Walladzina ya. Benar ya di sini? 81 82. Walladzina amanu. Oh, tadi udah ya. Walladzina amanu wa 'amilus solihati ya. Nah, di sini kita lihat ke depannya. Kalau nggak kuat napas, ditahan dulu ya. Ditahan dulu. Solihat. Nah, kalau mau diwakafkan, disukunkan ya, disukunkan. Ya, ketika kita mau berhenti melihat yang lainnya disukunkan, tetapi dipanjangkan ya. As-solihat gitu ya. Nah, baru kita lanjut di sini ya. As-solihati ulaika ashabul jannah. Ya, sampai di sini tadi itu ya. Lanjut ya. Bentar, kita setting dulu biar jelas. Jannah ya di sini. Hum fiha khalidun ya. Baik, kita bahas ya. Tadi sudah mau kita bahas. Terima kasih ya. Silahkan yang mau kasih masukan kepada saya ya. Walladzi, di sini ada alif wasal ya. Alif wasal di sininya ada wawu athab atau wawu dan. Wawu athab bukan nih ya. Kalau diwasalkan dari sini wawu athab. Ya, ketika ada alif lam di depan ya, alif lam. Kemudian alifnya tidak berharokat ya. Ini wajib dibaca fathah. Alladzina ya.
Ini namanya isim mausul ya, kata sambung yang berarti yang ya. Wal, penekanan di huruf lam ya. Wawu asyafatain, makhrajnya ada di dua bibir ya. Tetapi bukan huruf yang mudah secara ilmu tajwid ya. Ini termasuk huruf yang susah, wow, karena prosesnya dari dalam sampai ke depan bibir ya. Dimonyongkan, wow gitu. Wal, penekanan di huruf lam ya, karena lam bertasdid ya, harus penekanan. Walladzi dzal, dzal kasroh ketemu ya sukun. Ini namanya mad asli ya, mad tabi'i asli ya, alif, wawu ya. Itu mad asli ya, menghadapi mad asli. Kemudian atau mad tabi'i ini panjangnya 2 harokat. 2 harokat itu berapa sih? 1 alif gitu ya. 1 alif. 1 alif itu berapa sih? 2 ketukan gitu. Tuk tuk gitu ya. Ya sesuaikan sesuai tempo ya. Walladzi gitu, 2 ketukan. Walladzina, zalnya secara makhraj ya di al-jaub. Al-jaub itu mengalir ya, mengalir dari tenggorokan sampai ke rongga mulut ya. Tidak boleh mampir ke rongga hidung. Walladzina, na ya, nun. Nun secara makhraj ada di al-lisan ya. Di mana alisannya nun ya? Nun ini alisannya ada di ujung lidah, menyentuh langit-langit yang depan ya. Hampir berdekatan dengan pangkal gigi seri atas. Na gitu. Lam, la, na, ra. Itu 3 huruf berdekatan lidahnya ya. Secara makhrajnya berdekatan. Kemudian secara sifat ya, sad apa? Pakai si ya, jangan pakai sin, jangan sifat tapi sifat. Secara sifat nun ini ada di tawasud ya. Tawasud itu di mana? Yaitu antara tertahannya suara asyidah dan mengalirnya suara ar-rakhwah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu Tini, terima kasih sudah bergabung ya. Kemudian sifat yang lain nun inti ada di mana? Yaitu ada di al-idlaq. Idlaq itu huruf-huruf mudah ketika diucapkan. Ada berapa huruf mudah? Ada 6. Fa, ra, mim, nun, lam, ba. Ya, itu ya huruf mudah ada 6. Disingkat menjadi fa, ra, mil, lub gitu. Huruf nun ya. Kemudian nun yang tidak berlawanan, yang sifatnya tidak berlawanan hanya satu, yaitu sifat gunnah ketika dia bertasdid ya. Tasdid itu angka 3 terlentang ke atas ya. Barangkali ada yang nggak tahu tasdid itu seperti apa, yaitu angka 3 terlentang ke atas. Ini fathah, ini kasroh, ini sukun atau mati, ini fathah. Ini fathah yang berdiri ya, atau alif ya, karena di sini a ya, asalnya a manu ya, karena orang Arab susah melafalkan a manu, jadi a manu ya, panjang gitu. Amanu ya, mad badal ya, mad badal panjangnya 2 harokat ya. Kemudian secara makhraj ada di a ya, ada di al-halq atau tenggorokan paling bawah a. A itu ya, a, jangan sampai a. Nanti makhrajnya salah. Makhraj salah bisa kemungkinan merubah makna, bisa kemungkinan batal sholatnya gitu. Harus waro itu hati-hati ya, hati-hati ketika sholat ya. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, bukan saya menggurui, bukan ya, tetapi sesama muslim harus saling mengingatkan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jangan takut ya. Jangan takut saling mengingat. Cuma ya cara mengingatkannya bagaimana ya. Jangan mentang-mentang bisa begini. Marah dia lah ya. Jangan. Hati-hati cara ngasih masukan ketika bacaannya salah. Ya sama ya. Saya ngajar tahsin di Mushola At-Taqwa ya. Sama ya, sudah pada lanjut usia, udah ada yang 60 tahun ya. Bagaimana cara menyampaikannya? Kita harus halus ya, tidak boleh harus dikerasin, karena lidah kita sama lidah
orang anak-anak beda ya. Saya pernah menyampaikan bacaan usalli ya. Kalau lidah sudah tua, sudah kaku, bacanya osolli sampai diulang-ulang ya. Nah, itu bedanya kita ya yang sudah berusia dan anak-anak tentu beda lidahnya. Kita harus bisa menyesuaikan. Usolli, masya Allah ya, usolli ya. Jangan takut ya belajar. Saya kasih motivasi ya. Saya kasih motivasi. Dulu ya teman saya, dia belajar dari abatasa ya, sampai sekarang dia punya anak 2. Dia sudah mengajar kitab gundul. Bahkan mungkin saya juga kalah ya. Masya Allah. Itu karena apa? Gigih ya saudaraku ya. Gigih kita mau bisa, pengen bisa sampai di situnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. User, terima kasih sudah bergabung ya. Sampai segitunya ya, dia belajar dari abatasa. Kalau zaman dulu turut-turutannya, itu turutan. Sekarang dia sudah bisa baca kitab gundul ya, kalau kita namanya kitab kuning itu. Sudah bisa dibaca dia. Masya Allah ya. Makanya itu menjadi motivasi buat kita supaya kita tidak pesimis ya, tidak pesimis, harus optimis. Mad badal panjang 2 harokat, manu nu, awas jangan sampai nu ya, jangan nu, awas harus nu tuh, dipencet hidungnya. Dua-duanya tadi ada perbedaan ya. Kalau yang mampir ke hidung dan tidak mampir ke hidung beda. Karena apa? Karena makhrajnya al-jaub ini. Al-jaub itu harus di rongga mulut saja ya. Amanu gitu. Mad tabi'i, mad badal, mad tabi'i ya. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat, 1 alif atau 2 ketukan. Kemudian secara makhraj al-jaub ya. Wa amilus sad ya, Mas. Wa'a bentar, di setting dulu ya. Wa amilus sad, awas jangan pakai sin ya. Emang agak sedikit susah kalau tidak dibiasakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bapak Hakim. Ya, kita dilatih ya supaya makhrajnya bisa mengenai sasaran gitu kan ya. Kita dilatih Bapak Ibu sekalian ya. Mama Dwi ya, harus dilatih Bu. Kalau kita tanpa latihan ya sampai kapan juga nggak bisa ya. Harus dilatih. Latihannya di mana? Ya latihan makhraj ya. Contoh di alif ya. Makanya kita sambil nyimak ya, sambil belajar. Insya Allah saya live ya. Setiap mungkin ba'da duhur dan isya ya. Setelah isya paling jam 8-an, jam 20. Insya Allah saya akan live ya. Mudah-mudahan nggak ada hambatan ya, nggak ada gangguan. Karena apa? Karena ya namanya manusia punya kesibukan ya. Kadang nggak bisa ditinggal kesibukan itu. Sehingga kita terkalahkan ya. Dibiasakan baca Al-Quran ya. Baca Al-Quran walaupun kita meraba-raba ya. Justru orang yang belajar Al-Quran meraba-raba ada 2 pahala ya. Pahala membaca dan pahala terbata-bata. Dilatih ya Ibu ya. Contoh nih saya latih untuk makhraj alif ya. Alif a, i, u, ba. Nah, itu adanya difokuskan di huruf alif tuh. A, i, u, ba, u, an, ani, a, na, minal, mu, ni gitu ya. Itu seperti itu latihan. A, i, u diganti babibu, tatitu tuh ta. Nanti latihan latihan sifat itu harus disukunkan ya, huruf hijaiyahnya harus disukunkan ya. Contoh lam disukunkan, al ya disukunkan ya. Lanjutkan al-sa, contoh al-sa ya, supaya lam ini tidak mantul. Bagaimana caranya? Ya tadi saya bilang ya,
lam itu harus condong karena sifatnya condong kiri lidahnya atau kanan. Ya salah satu aja yang supaya menghindari mantul gitu ya. Amanu mat tabi'i panjangnya 2 harokat 1 alif atau 2 ketukan secara makhraj al-jaub. Wa amilu ya. Wa secara makhraj ada di asyafatain. Asyafatain 2 bibir ya, prosesnya dari belakang bibir kita sampai ke depan. Jadi agak monyong. Wow gitu. Kemudian secara sifat ada 5 karakter. Yang pertama al-jahar, tertahannya napas. Yang kedua ar-rakhwah, mengalirnya suara. Yang ketiga al-istifal, terdamparnya bibir, terdamparnya lidah. Masa bibir bisa terdampar begitu. Maaf. Ya, kalau orang banyak ngomong yang banyak salahnya. Wa ya terdamparnya lidah, ya lidahnya tidak terangkat ya, tetap di tempat. Kemudian al-infitah yaitu terbuka. Wow, terbuka. Kalau isbaq itu al-infitah tuh lawannya isbaq. Kalau isbaq tertutup, al-dhad ya, al-ta ya tertutup ya. Tetapi kalau wow tidak. Kemudian al-ismat. Ismat itu huruf susah ya. Wow dianggap huruf susah. Kalau idlaq huruf mudah. Mim ya, fa, mim ya, ra, nun, lam, ba. Itu huruf mudah. Ini lawannya berarti huruf susah. 5 karakternya ini wawu. Masya Allah. Pelan-pelan. Jangan dibikin pusing. Anggap saja kita sambil ngaji sambil bercanda. Nggak boleh bercanda ya. Tapi harus serius ya. Tapi jangan dibikin pusing. Ada ya, ketika kita belajar bahasa Arab kan susah gitu ya. Jangan diambil pusing. Jalanin aja ya. Lama-lama bisa ya. Dulu saya belajar kitab gundul, ayo ikutin aja dulu. Ya, lama-lama nanti tahu. Ya, mana yang harus kasroh, mana yang harus doma, mana yang harus patah. Nanti tahu ya. Sama ini ya. Kalau setiap hari diikutin, mana asyafatain, mana al-jahr, mana qalqalah gitu ya. Kalau masih baru bingung ya. Tapi insya Allah dengan berjalannya waktu akan mudah ditangkap. Wa'a ya. Ain ada di tenggorokan tengah ya. Ada tenggorokan tengah keluarnya. Makhraj itu keluar huruf A gitu. Kalau makharijul huruf keluar huruf-huruf hijaiyah. Apa ini? Berakhir ya. Live-nya berakhir ini. Masya Allah. Ini barangkali ada yang tahu, ada tarik potongan ke tempatnya. Ini di close nggak mau nih Bu. Kenapa ini? Ya ini ada gangguan ya di layar, tidak bisa, ini tidak bisa dihilangkan. Muncul terus tidak dapat memverifikasi. Ya, sampai di sini ya saya tutup dulu, saya close dulu, nanti kita ulang ya, kita teruskan. Ini nggak bisa di verifikasi lagi nih, ada gangguan. Masya Allah. Kenapa dia? Ya, lanjutkan ya. Ini tadi ada masalah. Ya, kita lanjutkan. Ayat yang masih 82 ya, masih yang ke 82. Ain wa amilus ya, ain ya ada di tengah-tengah tenggorokan secara makhraj ya. Kemudian secara sifat ada di tawasud ya. Tawasud yaitu antara tertahannya suara dan mengalir suara, yaitu di asyidah dan ar-rakhwah baini ya. Wa amilus sad ya, sad awas sad. Sad di sini huruf sad, huruf isti'la, tidak boleh membacanya wa amilus solihati ya. Harus ditebalkan ya.
Jadi pergerakan udaranya agak sedikit terhambat karena di sini ada huruf shad yang isti'la. Wa amilus panjang 2 harokat, sini ada alif lam. Alif lamnya alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah. Masya Allah. Ada pesan? Ya, lebih banyak tanda suka akan menarik penonton. Terima kasih ya atas masukannya. Ini tadi ada sedikit apa tuh, gambar apa ya? Di close tidak mau dia. Di close tidak mau, muncul lagi tidak bisa memverifikasi katanya ya. Makanya saya off-kan sebentar ya. Saya lanjutkan karena belum selesai nih 82 ya, masih sedikit lagi. Ya, sini ada alif lam, alif lamnya alif lam syamsiyah. Alif syamsiyah ya, alif lam syamsiyah tidak terbaca alifnya, alif lamnya. Kemudian shad ya. Wa amilus shad ya, shadnya harus tebal. Harus tebal ya, karena apa? Karena shad ini mempunyai sifat isti'la ya, sifat al-hams. Kemudian makhrajnya ada di al-lisan. Al-lisan ujung lidah menyentuh gigi seri bawah ya. Wa amilus mat tabi'i panjangnya 2 harokat ya, karena ada fathah yang berdiri. Wa amilus salihah ya, panjang juga 2 harokat mat tabi'i ya. Salihati. Ta ya, coba ta. Ta ketika makhraj, ta ini ada di ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas ya. Ta. Tetapi ketika dia sukun, ta ini sifatnya al-hams ya. Al-hams itu mengalir napas. Ha ya, salihat. Contoh ya, contoh disukunkan. Panjang ya, karena ini jadi mad ali disukun kalau dipanjangkan. Kalau disukunkan ininya salihat. Keluar napasnya. Jadi punya sifat al-hams ya. Lanjut ya, lanjut. Wa amilus salihati ya. Ula lam tabi'i ya, mad tabi'i menghadapi huruf hamzah dalam satu kalimat ya. Dalam satu kalimat tuh ya. Dalam satu kalimat berarti mad wajib muttasil ya. Wajib muttasil yaitu wajib muttasil tersambung ya. Mad wajib tersambung, ini hamzahnya tersambung. Panjangnya 4 sampai 5 harokat. Ulaika ya. Hamzah ada di makhraj tenggorokan bawah. Kalau di sifat asyidah kaf ya, secara makhraj ada di al-lisan, yaitu sebelum pangkal lidah ya. Sebelum pangkal lidah, yaitu sebelum kop ya. Setelah kop itu ujung, kemudian kaf itu setelah kop, ka ya gitu. Alisan. Ulaika apa? Jangan as ya. Kalau as berarti pakai sin. Ya, mad wajib muttasil ya. Ini benar mad wajib muttasil, bukan jaiz, bukan, karena tersambung hamzanya. Dalam satu kalimat ya, tersambung mad wajib muttasil ya. Tasil pakai huruf ha di sini ya, muttasil ya. Bukan pakai sin, mutasil, tapi mutasil. Asha ya. Geser dulu. Kemudian sad ya. Sad ada di al-lisan, yaitu ujung lidah menyentuh gigi seri bawah. Kemudian secara sifat ya, secara sifat ada di al-hams, keluar ya. Kemudian keluar napasnya. Kemudian ada di al-isti'la, isti'la terangkat lidahnya. As gitu ya. Asha ya, awas jangan mantul ya. Asha, ha-nya panjang mad tabi'i, panjangnya 2 harokat ya. 1 alif atau 2 ketukan. Ashabul, di sini ada alif lam. Nah, di sini alif lamnya terbaca ya. Ya, namanya ini alif lam qamariyah. Qamariyah, alif lam qamariyah.
Ashabul awas, lam. Ada lam sukun, jangan sampai mantul. Nah, di sini fungsinya sifat inhirab. Inhirab dicondongkan lidah kita ke kiri atau ke kanan supaya terhindar dari pantulan. Ashabul jannah gitu ya. Jadi dia terhindar dari pantulan. Kemudian sifatnya ya masih sifatnya inhirab, kemudian tawasud gitu ya. Tawasud itu sifat yang antara tertahan dan mengalir suaranya ya, tengah-tengah bainiyah. Kemudian yang inhirab itu sifat yang tidak berlawanan. Gunnah ya, nun bertasydid dibaca gunnah, ditahan dulu ya. Jangan buru-buru. Ditahan 2 sampai 3 harokat. Jannah ya. Tak marbutoh. Tak marbutoh ketika ada waqaf ya, karena di sini waqafnya waqaf jais ya, boleh berhenti, boleh langsung ya. Disarankan berhenti gitu ya. Disarankan berhenti. Jannah. Jadi taknya, tak marbutohnya menjadi ha ya, menjadi ha. Adanya di mana? Adanya di bawah tenggorokan. Di sini flashback ke hukum mim. Ya, hukum mim itu ada idhar syafawi, ada ikhfa syafawi, ada mimi gitu ya. Hukum mim. Ketika ada mim sukun ketemu huruf selain ba dan mim, maka bacanya idhar syafawi. Dibaca jelas mimnya. Fiha mat tabi'i panjangnya 2 harokat. Panjangnya 2 harokat ya. 1 alif atau 2 ketukan. Fiha secara makhrajnya ada di al-jaub. Kha panjang 2 harokat mat tabi'i. Kha-nya ada di tenggorokan atas. Secara makhraj, secara sifat ada di al-hams. Gitu ya. Kemudian secara sifat ada di isti'la, terangkat. Gitu ya, terangkat tenggorokannya. Apa lidahnya ya? Khalidun mad'aril sukun ya. Panjangnya 2 harokat boleh, 4 harokat boleh, 6 harokat boleh. Tetapi dalam satu surah pilih salah satu ya. Kalau 6 Khalidun gitu. Alhamdulillah 2 ayat sudah kita bahas ya. Sudah kita kaji. Insyaallah nanti malam ba'da Isya jam 20. Kalau tidak ada halangan ya. Mohon maaf kemarin ya ada halangan ya yang tidak bisa ditinggalkan. Ya sepertinya nanti anak saya pulang dari Bogor ya. Katanya malam, cuma malamnya jam berapa gitu. Mudah-mudahan jam-jam 9 ya, biar kita live-nya dari jam 8 sudah mulai. Ini saja ya sahabatku, Bapak dan Ibu sekalian ya, untuk pertemuan hari ini ya. Tadi ayat yang ke-81 sampai ke-82 ya. Alhamdulillah sudah kita bahas. Dan ini akan diupload ke TikTok juga ya. Silahkan nanti yang mau mengikuti TikTok saya ya. Di situ ada, silahkan masukkan komentar-komentar yang sekiranya masih menjadi kendala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.